fokus, semakin bernyanyi, semakin Tuhan senang. Karena dengan bernyanyi 2 kali, bernyanyi sama dengan 2 kali. Biar bangku depan tidak kosong. Biar yang di belakang diisi dengan malaikat aja. Hari ini kita senang sekali loh. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang dari Taman Rahayu, betul ya? Puji Tuhan malam hari ini bisa hadir. Semoga Kamis-Kamis berikutnya hadir lagi ya. Itu selalu di sini dengan penuh kasih di PDP Kakak Nomor Amin. Mari Bapak Ibu kalau gitu kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama kasih close kanan dan kiri. Kita kasih close ya, kanan dan kiri. Kita mau sambil katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu boleh kalau kanan dan kiri kasih tahu kebaikan Tuhan apa hari ini. Satu aja yang tentang kebaikan Tuhan boleh dikasih tahu. Kalau tadi itu kita karena hujan tapi Tuhan sampai kita sini itu Tuhan baik. Hari ini kebaikan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita? Sehat, puji Tuhan. Jadi kita udah setuju nih ya, kita sepakat nih ya kalau Tuhan kita baik. Boleh angkat tangannya? Iya, berarti kita sudah sehati. Karena dimana ketika kita sudah sehati, berkat Tuhan dulu di tempat ini, sukacita turun, hadirat Tuhan akan turun bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita ada di satu lagu Sarang Helo, I Love You, Wo I Need. Kita ada gerakannya ya. Kita gerakan sampai dulu. Tangannya begini ya Bapak Ibu ya, kita kasih sarang helo. I love you, begini boleh cari pasangan, ke pasangan atau boleh, kalau nggak ada itu begini sama Bapak. Asik teru, begini di sini. Nah, wah ini salah ya, wah ini begini. Maaf ya, grogi. Wah ini di sini. Terus, asik terunya baru jadi huntu. Oke? Sarang helo, I love you, oh I need, I see teru, aku tresno kowe, cinta padamu. Oke? Siap? Kita bergerak ke Tuhan.
memberkati kita. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita betul-betul diberkati Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita berdua di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama juga persekutuan doa dengan tanda pengharapan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam anak Bapak di surga. Sungguh kami bersyukur Bapak, kalau Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, kalau kami ada di tempat Kau yang telah memilih kami Bapak untuk hadir. Bapak, bila saat ini Bapak, kuasa-Mu saja yang bertemu. Jangan ada kuasa lain. Bila Kau sertai persekutuan doa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila kami anak-anak yang rindu akan Engkau, kami mau datang lebih lagi. Kami rindu Bapak merasakan kasih, merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata. Dalam malam hari ini, kami lepaskan semua beban masalah kami. Kami mau taruh beban kami. Dalam malam hari ini, kami hanya fokus kepada Tuhan. Kami mau merasakan kasih lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapak. Kami mau menjadi saksi kebangkitan. Dalam malam hari ini, Kau dapat berbicara bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak untuk apa yang sudah Kau beri. Walaupun kami tidak melihat Bapak, walaupun kami tidak, tapi Kau curahkan. Kami mau bersyukur lebih lagi Bapak dalam segala keadaan kami. Karena apa yang tidak pernah dan tidak pernah, itu yang Kau suruh. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang
sampai saya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala syukur kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu mana? Kita mau bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan lebih lagi. Karena begitu besar kasihnya untuk kita. Kita semua berikan Tuhan. Kasih Tuhan yang curah dalam hati dari kita kepada kalian. Kasih Tuhan yang di luar memulihkan setiap hati. Begitu besar kasih pada kita bagi dunia.
Dalam malam hari ini, kami mau lebih lagi, Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau, Tuhan. Masa bekerja. Ini kami, Tuhan. Anak-anak yang berpangkat. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Kami merindukan kasih, hadirat-Mu saja. Bapa, Kau Allah yang begitu baik. Kau Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami malam hari ini menyatakan diri Engkau luar biasa. Kasih-Mu yang tercurah, Bapa, di kayu salib. Engkau mengorbankan diri-Mu, Bapa, untuk kami. Karena Engkau mengorbankan hidup-Mu, kami ada. Karena Engkau mengorbankan Engkau, Tuhan, masa depan itu ada. Karena Engkau yang mati di kayu salib, Bapa, kami boleh ada hari ini, Bapa. Karena Engkau mengorbankan diri-Mu, Bapa, kehidupan kekal itu ada. Dalam malam hari ini, kami mau meletakkan diri kami di kayu salib. Kami mau melekat terus kepada Engkau. Jangan pernah lepaskan kami. Karena begitu besar Engkau mengasihi kami. Kami telah melihat bukti kebesaran Bapa. Dalam malam hari ini, kami menjadi saksi. Malam hari ini, Bapa, pujian kami akan teruskan hanya bagi Nama-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita pernikahan-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita pernikahan-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ini doa kami. Kami mau dekat dengan-Mu lebih lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita pernikahan-Mu. Dengan darah-Mu
Roh Kudus bekerja. Kuasai kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, darah yang kuasa penuh kami. Kau pulihkan hati, pikiran, roh kami dengan api dan dengan kuasa. Malam hari ini kami mau menjadi pribadi kudus, menjadi anak-anak yang taat dan setia. Karena Tuhan
Berjalanlah bersamaku karena akulah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami merasakan begitu lembut Engkau untuk kami. Terima kasih untuk kasih. Kau sungguh mengasihi. Bapa, kami bersyukur untuk kasih yang Kau berikan. Kalau sebentar Engkau akan berbicara banyak kepada kami. Kalau sebentar Engkau akan menyampaikan apa isi hatimu kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Kau yang sudah mengirim roti ini ke tempat ini Bapa. Biarlah malam hari ini Kau berikan kuasa. Bekerjalah dengan diri. Ambil alih berbicara. Biarlah apa yang disampaikan semua berasal daripada dari hati. Biarlah firman yang akan Kau tabur malam hari menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi tanah yang subur. Biarlah menjadi bertumbuh dan berakar dan berbuah dan buah yang manis kata kami bagikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih. Kami siap mendengarkan setiap firman karena segala kemuliaan, segala hormat kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kini dan bertata sepanjang segala. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam semuanya. Senang bisa hadir kembali di sini. Perkenalkan, buat yang baru pertama kali bertemu, nama saya Timotius Theophilus. Saya biasa dipanggil Mimi. Saya dari paroki Santo Laurentius Sukajadi. Kalian suka main-main ke atas? Jalan-jalan lah ya, saya juga jalan-jalan ke sini. Pada ujung-ujung. Tadi saya pas lagi ke sini aja, saya habis tadi ada rapat di Lembang. Jadi pas dari Lembang saya tadi jalannya jam berapa gitu ya. Terus saya iseng, saya ngecek pakai Google Maps juga ya. Siap-siap jalan sekarang 1 jam 40 menit. Waduh, buset kata saya. Ini Lembang ke Topo udah kayak lagi dari Bandung mau ke Garut ya kata saya. Ya, Bapak Ibu semuanya memang semuanya butuh waktu dan butuh tenaga, tapi saya luar biasa Bapak Ibu semua juga tadi dimana tadi hujan ya gede, tapi masih pada meluangkan waktu buat hadir ke sini. Dan hari ini kita mau belajar bersama Bapak Ibu semuanya tentang buat jadi saksi. Ada yang pernah jadi saksi nggak? Kantor polisi ada yang pernah? Dipanggil kantor polisi? Pernah. Oh, gimana rasanya Ibu? Deg-degan. Saya dulu pernah jadi saksi. Dipanggil kemana teman? Saya dapat surat dari KPK. Wah, coba rasain kalau dapat surat dari KPK ada namanya. Sekali saya namanya typo soalnya, saya pikir apa
bapaknya salah kirim. Kedua dikirim lagi, namanya masih typo. Yang ketiga saya tanya sama teman, ini gue dapat beginian, datang nggak ya? Kata dia, datang lu, kalau nggak datang lu dijemput nanti, kata teman. Ya udah deh, akhirnya saya putuskan saya berangkat ke Jakarta waktu itu memenuhi undangan dari KPK waktu itu. Pertama kali saya datang waktu itu ke gedungnya, ke gedung Merah Putih di Jakarta. Datang ke sana, Bapak Ibu nyampe ke sana, jadi saksi nih statusnya, bukan tersangka apalagi terdakwa. Datang ke situ dikasih kertas, suruh isi. Bukan isi biodata doang, biodata orang tua, biodata si papa, si mama, adik, suaminya, kalau ada kakak, suaminya, ponakan, semuanya isi, nama, tanggal lahir, alamatnya di mana, semua lengkapin detail, sampai ponakan, semua adik ipar, semua diisi. Habis itu saya dimasukin di satu ruangan, ruangannya kira-kira mungkin segede kursi ini ya, panjang ke sana, ke belah dua, meja di tengah-tengah. Saya masuk itu di atas kamera CCTV ada kali 8 biji di ruangan sendiri gitu. Saya duduk di situ diam, nungguin 1 jam dari datang dari ngomong, diam aja di situ nungguin. Jam setengah baru habis itu ada penyidiknya datang di sana, buat nanya-nanya minta. Itu jadi saksi doang. Aduh, udah tantangannya sampai malamnya mau besoknya aja saya mau datang ke gedung KPK itu tuh udah deg-degan tuh, nggak bisa tidur gitu kan. Aduh, hari dipanggil hari Jumat ya, karena hari Jumat kalau jadi saksi nanti jadi terdakwa pada sini. Ya, tapi itulah pengalaman dan jadi terus kalau jadi saksi itu nggak enak. Ngapain kita sekarang jadi saksi kayak gini? Kita jadi saksi kebangkitannya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih gitu. Ada yang udah lahir belum waktu tanggal ini? Belum. Apa sih yang terjadi waktu tanggal ini? Apa? Ada apa? Kemerdekaan siapa? Indonesia. Yakin? Ibu tahu dari mana? Ada di situ nggak waktu itu? Nggak ada. Tapi kok tahu? Sejarah. Buku kan bisa dicetak, ngeprint, apalagi sekarang ada YouTube, ada apa semua juga bisa nulis sendiri. Kok bisa yakin bahwa tanggal 17 Agustus itu Indonesia merdeka? Ada fotonya. Itu mungkin foto yang lain. Dipasang aja di situ merdeka. Yakin nggak? Kenapa kita bisa yakin bahwa 17 Agustus itu Indonesia merdeka? Karena banyak saksinya. Sejarah itu berdasarkan dari saksi. Nah, jadi Bapak Ibu, saksi itu apa sih Pak? Saksi itu jadi jembatan antara sebuah kejadian sejarah sama sesuatu yang diimani, sesuatu yang dipercaya. Sesuatu yang sejarah ini kalau nggak ada saksinya, ini akan menjadi sebuah sejarah dan nanti terlupakan. Nggak bakalan ada yang tahu. Pernah ada yang kejadian? Sekarang Bapak Ibu nyampe ke sini, ingat banget, aduh nyampe ke sini ya. Tadi jalanan hujan gede gitu kan, sampai ada petir, ada geledek, sampai mobil juga pada hampir preset atau apa. Besok jadi sejarah. Minggu depan udah gak ada yang ingat. 10 tahun lagi, jangankan mikir kok hujanan. 20 tahun lagi, mungkin pada saat kita udah gak ada, apalagi 200 tahun lagi, udah gak ada yang ingat. Siapa saya, siapa ibu, siapa bapak, siapa bapak musuh kita, mungkin udah ada yang tahu lagi. Kecuali kalau ada yang jadi saksinya, ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi saat itu dan sangat luar biasa. Sesuatu yang bisa bikin itu tuh sangat terngiang-ngiang. Bapak Ibu, kenapa terus kita ngomongin itu jadi saksi? Terus ngomongin tentang apa? Tentang kebangkitan. Kebangkitan ada apa sih? Pada saat kebangkitan itu para saksinya ngelihat apa? Bukan ngelihat kuburan kosong. Apa yang disaksikan di situ? Kita lihat video ini ya. Apa yang mereka lihat? Bilang, kuburan kosong. Terus diajak murid-murid yang lain, ayo lihat, ayo. Gak percaya sini datang. Dan mereka datang dan mereka lihat. Benar, kuburannya kosong. Dan kain yang tadinya dipakai buat menutup tubuh Yesus itu terlibat api. Saat mereka bingung,
sesuai aja. It's back. Tuhan bukan pergi, justru kembali. I need a cup and some wine. What happened? Oh. His blood. I'm the way, the truth. Dan saat itulah kesaksian pertama dimulai dari satu Maria ke 11 murid, dan Tuhan menentukan kesaksian. Now listen. Mereka melihat Yesus. Padahal kalau Anda baca di catatan Alkitab, para pejabat Roma udah sampai bayar penjaga kubur bilangin, nanti kalau sampai ini jenazahnya hilang, bilang ini jenazahnya dicuri. Thomas. Tapi kesaksian prajurit Romawi itu tidak mau, karena mereka melihat yang sesungguhnya. Dan Thomas yang nggak percaya pun And believe. akhirnya percaya. Saat dia lihat lubang di tangan Yesus, You believe. Blessed are those who have not seen me and yet have believed. 40 hari kemudian sudah Yesus menampakkan diri ke banyak sekali orang. Yesus ngajak murid-muridnya naik ke sebuah bukit. When the Holy Spirit Dan Yesus comes, bilang sekali lagi, you'll receive power. kamu akan menerima kuasa. The power of the Holy Spirit can be with you all wherever you are. Go into the world. Pergi ke seluruh Preach dunia the gospel to all creation. dan jadilah saksi. Itu tugas yang dikasih sama Tuhan. Peace be with you. Kebelasan muridnya ini cuma berapa orang ini? Yesus naik ke surga. Dan sejak itulah kehidupan para muridnya juga berubah. Mereka bukan lagi jadi seorang murid, My sisters, we have work to do. mereka dimulai menjadi saksi. Dan disinilah mulai dia diberitakan ke seluruh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mulai dari satu orang saksi, satu Maria, ke 2 murid yang berjalan di Emmaus, lanjut ke 11 murid, dan Alkitab mencatat lebih dari 500 orang saat itu melihat Yesus sendiri. Jadi ini bukan sesuatu yang dikarang-karang. Buktinya bahkan pejabat Romawi nyuruh prajuritnya ngebohong, bilangin, pokoknya kalau hilang, bilang aja itu kan dicolong sama murid-muridnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, muridnya Yesus sama tentara Romawi saat itu banyakan mana? Banyakan tentara di sini. Tapi kenapa yang menang justru yang satu lagi? Kesaksian bahwa Yesus bangkit, bukan jenazahnya dicuri. Kenapa yang menang di sini? Karena akhirnya yang melihat bukan cuma masalah 11 orang yang melihat, tapi ratusan orang saat itu melihat. Dan dilanjutkan dari saat itu ratusan ribuan orang, jutaan orang hari ini sudah bukan lagi cuma mengenal Yesus, tapi ngerasain. Bapak Ibu tahu yang namanya merasakan. Kalau merasakan, maaf ya Bu. Nah, gue ngerasain barusan sakit, dan ibu ini besok bisa bersaksi. Dipukul Pati ini sakit loh, karena dia pernah merasakan. Tapi kalau ibu ini cuma tahu doang. Pati ini itu yang kemarin bawain khotbah di sini, bawain renungan di sini, tapi nggak pernah merasakan. Orang yang
yang pernah merasakan dicubit, dipukul, dia akan bisa cerita. Dan itulah yang dialami sama 40 hari itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Jadi saksinya Tuhan itu, jadi saksinya kebangkitan itu penting. Karena Bapak Ibu, kalau Yesus gak pernah bangkit, udah selesai. Gak usah capek-capek baca Alkitab, gak usah capek-capek datang persekutuan doa, gak usah capek-capek kisah, bahkan gak usah capek-capek hidup. Ngapain kita hidup? Karena pada saat kita tahu bahwa Yesus itu bangkit itu bukan cuma sekedar mitos, tapi juga kejadian, sebuah kejadian sejarah yang memang pernah terjadi. Coba bandingin kalau sejarah. Ibu, kenapa Indonesia yakin udah merdeka? Sejarah gitu ya. Siapa yang memproklamasikan? Soekarno. Ibu kenal sama Soekarno? Enggak. Tapi ibu tahu orang yang kenal sama Soekarno. Soekarno beneran pernah ada? Ada, beneran pernah ada. Apa Yesus beneran pernah ada? Kuburannya di mana? Nggak ada yang tahu juga gitu ya. Konon katanya ada tuh ya, itu ya. Bapak Ibu, paus kita bisa di-tracking sejarahnya. Mulai dari paus yang sekarang, ya, Paus Leo XIV, Paus Fransiskus, Paus Benediktus, sampai ke nomor 1, Paus Petrus yang pertama itu ada. Jadi kalian nggak bayangin gini aja. Kalau Anda bisa percaya bahwa Petrus itu ada, ya berarti Tuhannya juga ada. Dan itulah yang jadi sebuah kesaksian bahwa hari ini Bapak Ibu, dengan adanya kebangkitan, jadi Yesus itu ngajarin kita nggak usah takut. Sekarang kan ketakutan nomor 1 manusia apa sih sekarang? Takut mati. Makanya kenapa kita banyak orang cari duit sebanyak-banyaknya biar bisa menikmati hidup, biar bisa jadi mudah terus-terusan, dioperasi plastik, pakai make up, pakai apa gitu kan? Kenapa? Supaya kaki kulitnya kecil terus, karena nggak mau kelihatan tua. Kenapa kalau ada tua? Nggak takut mati. Kenapa kita takut sama mati? Tapi kalau orang yang kenal Tuhan, nggak lagi takut sama mati, karena Tuhan bilang di kebangkitan ini bahwa kalau mati itu bukan sebuah ending. Mati itu bukan selesai, tapi mati itu justru sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya itu baru mulai. Yesus bilang kayak gitu. Dulu saya paling takut mati. Bahkan saya juga paling takut kehilangan kedua orang tua saya. Apalagi waktu kecil, kalau mama papa saya pergi, saya tuh takut banget kalau mama papa saya atau kecelakaan, ketabrak atau apa. Saya sama adik saya gimana nih gitu kan, nungguin sampai takut. Gimana kalau mama papa nggak pulang-pulang? Tapi sejak saya kenal Tuhan, sejak saya mengalami perjumpaan sama Tuhan, gak instan ya, sesuai dengan prosesnya gitu. Saya belajar buat menghadapi bahwa kematian itu bukan sesuatu proses yang perlu ditakutkan, tapi sebenarnya kematian itu adalah sesuatu yang indah. Bapak Ibu, saya sekarang tahun 2020 saya dapat kepercayaan pelayanan sebagai ketua lingkungan. Bapak Ibu tahu kalau namanya jadi ketua lingkungan, yang pengurus lingkungan paling repot tau nggak kalau lagi lagi ada kejadian apa? Meninggal. Ada yang meninggal. Kalau dia meninggal urusin itu ya, mulai dari doa rosario, yang bisa requiem, nanti siapin prodiakon buat nganter, terus nanti masukin ke kolombarium atau nanti pas dikubur, nanti bisa 7 hari, 40 hari, apalagi kalau orang Jawa nanti ada lagi 100 hari, 1000 hari, dan banyak lah pokoknya misalnya itu semua yang harus diurusin. Pada saat saya kemarin ketemu sama ketua lingkungan sebelum saya, dia bilang, ini Om kamu sama Om tahu kerjaan kamu tidak mudah. Waktu Om menjabat 6 tahun jadi ketua lingkungan, 3 orang meninggal. Repotnya Om, kamu baru menjabat 6 bulan, udah 6 yang mati. Jadi kayaknya bosial nih ketua lingkungan. Tapi dari 6 kematian itu Bapak Ibu, beberapa ada yang saya juga dampingi, saya juga ikut ada di situ. Saya lihat betapa orang-orang yang pada saat mereka sudah benar-benar siap dan mereka punya iman yang teguh, mereka juga lagi takut sama kematian. Mereka bisa nyambut kematian itu bisa dengan senyum, udah siap. Bahkan pada saat iman itu diwariskan ke keluarganya. Keluarganya itu bukan tipe yang pada saat ditinggalkan tuh raung-raung orang-orang nangis-nangis atau gimana. Tapi mereka tuh ngerasain bahwa pada saat ditinggal sama orang tuanya, ditinggal sama orang yang dikasihinya itu bukanlah sesuatu kayak toto diambil mendadak begitu aja. Tapi cuma sekedar kayak ya udah dia mau pergi, nanti kita bakal ketemu lagi dan dia pasti pokoknya udah mantau kita terus di tempat sana. Itu yang saya lihat. Dan wow, saya pengen banget untuk bisa punya iman seperti itu. Tapi gak gampang. Karena jadi saksinya Tuhan, Anda akan dapat tantangan-tantangan seperti ini. Mulai dari intimidasi, ngapain, sok-sokan Tuhan-Tuhanan. Mau makan, bikin tanda salib dulu. Lagi mau makan, diajak makan di warung Padang, diajak makan sederhana. Sebelum makan, mari kita berdoa. Aduh, jangan kita doang. Di sini doang yang orang kantor jangan bikin tanda salib di sini. Ntar kita digoreng jadi kepala. Takut mungkin. Oh nggak stigma, ngapain jadi orang yang sok-sokan rohani. Nanti dibilangnya orang culun, orang aneh.
pelayanan itu urus dulu keluarga. Orang belum punya duit sok-sokan mau pelayanan. Nanti kalau duit udah banyak baru pelayanan. Nanti kalau udah tua, udah senior, udah ini baru pelayanan. Masih muda ngapain sok-sokan kayak gitu. Prioritas, masalah prioritas. Tantangannya juga hari ini mungkin masih banyak sekali skala prioritas lain harus diurusin. Wah, masih ada urusan kerjaan banyak, masih harus ngurusin anak yang udah tua, mungkin harus ngurusin cucu, harus ngurusin ini, harus ngurusin. Gak ada waktu lah jadi saksi. Bapak Ibu, saya waktu jadi saksi dipanggil ke KPK aja persiapannya panjang. Kenapa? Karena waktu jadi saksi bukan cuma sekedar suruh datang bawa badan. Saya suruh bawa rekening 10 tahun yang lalu, dia minta 3 bulan di print out dari 4 rekening, dan rekening itu rekening transaksi 10 tahun yang lalu. Jadi saya harus urus dulu ke bank. Rekeningnya juga udah ditutup, bikin surat permohonan ke bank, nungguin bolak-balik. Pada saat mau jadi saksi di kantor polisi aja banyak banget yang harus dikorbankan. Apalagi kalau sekarang Anda mau jadi saksinya Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Dan juga hal-hal lain semua di situ, integritas contohnya salah satu. Nah, Bapak Ibu ingat, ada 2 tipe saksi nih, hati-hati. Banyak orang Katolik sekarang tanya, oke lah, gue mau jadi saksi. Saksi apa? Saksi yang pertama itu saksi yang meringankan, ya. Nah, saksi yang meringankan. Saksi meringankan itu membantu, tapi hati-hati. Karena nggak banyak juga orang Katolik akhirnya bukan jadi saksi yang meringankan, tapi jadi saksi yang memberatkan. Jadi bukannya ngebikin orang jadi makin percaya sama Tuhan, tapi justru, aduh gue mah nggak mau ke gereja. Pokoknya selama masih pastornya si itu, selama pastor Rudi masih ada di Kopopan, pokoknya saya mah nggak mau lah ke paroki ini dah. Selama nanti koordinator PD-nya di sini masih Citinjel, saya mah kagak mau lah datang dulu ke sini lah. Selama nanti lah, alasannya pokoknya banyak aja gitu. Dan kalau nggak mungkin nanti kelakuannya pas di luar, di sini ya, waduh, kayak tadi Pak El di depan singer nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Begitu keluar dipepet sama ojek, waduh langsung bukan jadilah anjing siapa. Baru selesai persekutuan doa, tapi semua anjing babi keluar panggil saya. Terus orang kadang-kadang, Pak El nih, yang tadi memuji menyembah Tuhan, si Gopang dipanggil-panggil sekarang, manusia dikata-katain kayak begitu. Akhirnya terus jadi seorang puarta, jadi puarta pakaian, panggil kemana-mana gitu kan. Terus ternyata dia ketahuan, bukan anaknya 2, istrinya 2. Nah, itu Anda bukan akan jadi saksi yang meringankan, itu saksi yang memberatkan. Dan jangan ngomongin cuma puarta atau lektor atau apa semuanya. Kita jadi umat yang tiap hari Minggu datang ke gereja, selesai gereja, salam damai, ya. Salam damai Ibu, salam damai. Nah, pas keluar terus ya tadi itu dipepet orang, kesel sama orang, sama teman kerja, sama apa, masih mau salam damai atau salam pelatar potong? Hati-hati. Orang lihatnya, apalagi terus ada udah pelatar potong sih pakai kalung salib gede banget. Di kantong itu. Saya pernah waktu itu ke BSA, baru pulang dari BSA di gedung Keuskupan Ramdan tuh ya. Saya pas keluar itu sering banget macet di depannya. Udah macet gitu. Biasalah, udah macet mobil berhenti, motor kan, slap dari depan sana terus ada motor. Pas motor sini mau keluar, sini ada motor lewat, hampir tabrakan. Yang motor sini gitu kan langsung, dua-duanya kan langsung buka helm kan. Yang di sini loh nggak mau kalah, buka helm duluan langsung keluar. Segala anjing babi udah pokoknya keluar, plegos semua udah pokoknya udah keluar. Habis itu si akhirnya yang motor sana mau ikut ngomel, nggak jadi ngomel. Dia tutup helm, dia jalan. Yang sini kan terasa menang kan? Emang fresh. Dia tutup helm, jereng masuk ke BSA. Coba yang kayak begitu. Jadi saksi meringankan atau saksi yang memberatkan gitu kalau kayak gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ya. Jadi ingat, jadi saksi itu bukan cuma sekedar udah dibaptis terus begitu keluar gitu. Udah jadi pelayan gereja, udah jadi puarta, jadi lektor, jadi asisten imam, jadi pemazmur, jadi miskinan. Hati-hati, itu udah jadi, itu label saksinya udah nempel. Nah, terus ada 4 tipe, tapi saksi meringankan juga nggak gampang. Oke, saya mau jadi saksi yang meringankan. Ada 4 tipe karakter saksi yang meringankan. Ya, yang tipe yang pertama nih, silent witness. Jadi ini dia adalah saksi yang pokoknya dia saksi, dia tahu itu kebaikan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu baik. Dia tahu Tuhan itu ada. Dia tahu banget bahwa ini tempatnya itu sebenarnya butuh banget sama dekat sama Tuhan. Tapi janganlah urusan iman mau urusan masing-masing. Dia udah tahu Tuhan itu baik sekali. Tapi dia nggak pernah mau ceritain imannya dia. Kenapa? Gue dibilang orang sok suci, nggak
usah. Yang bagian bersaksi mana dia yang bersetu. Nantilah bagian kuasa Tuhan. Anda nggak usah berdiri di pinggir jalan teriak-teriak gitu ya. Surga sudah dekat gitu kan, neraka sudah dekat. Oh, bentar lagi bumi akan berakhir. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan nggak minta kayak gitu. Tapi Tuhan cuma minta kalau ada yang pernah di sini ikut camp. Salah satu camp yang diingat ada yang pernah ikut camp di sini. Kalau camp itu kegiatan paling sering ngapain? Suruh ngapain? Kunjungan sekali doang kunjungannya. Kalau tiap pertemuan suruh ngapain? Sharing. Sharingnya ngomongin apa? Ngomongin kuota yang tadi pakai baju apa? Ngomongin apa di sharingnya? Kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Jadi belajar jadi saksi gimana? Cerita aja kebaikan Tuhan. Cerita kebaikan, jangan cuma diam aja. Nah, tipe yang kedua, the selective witness. Jadi kalau yang saksi yang tipe ini, dia tuh pilih-pilihnya gimana gitu? Pilih-pilihnya ini dia cukup vokal kalau di gereja, dia cukup aktif gitu. Wah, pokoknya kalau di gereja bisa lah, pokoknya benar-benar punya imannya luar biasa. Tapi ya gereja tapi kalau di dunia jadi beda cerita. Kalau di dunia dia ngikutin dunia, kalau di gereja dia baru jajaran Tuhan. Wah, pokoknya kalau di gereja ini saking sucinya mungkin pastor juga nggak berani lah dekat-dekat. Luar biasa banget ya. Apalagi kalau ada pimpin doa, doanya bisa lebih panjang dari pastor. Udah benar-benar indah banget pas dia berdoa, kayaknya umat juga udah bisa menitikan air mata. Pada saat dia lagi kerja di dunia kerja itu Lucifer ikut menitikan air mata. Ini orang lebih bejat daripada gua, kata Lucifer. Kelakuannya lebih manusianya lebih parah daripada si Lucifer katanya. Jadi aktif sosialisasi, tapi pilih-pilih. Kalau lagi di dunia dia tetap ikutin acara dunia, nggak bisa nolak. Dia ajakin minum-minum, ikut minum. Dia ajakin mabuk-mabukan, ikut mabuk-mabukan. Dia ajakin suruh, wah pokoknya dengan berlindung di kedok, ya ini mah urusan kerjaan, ini mah urusan dunia. Semua juga melakukan. Dia ajakin ngegosip gitu kan, dia bilang ngegosip. Ya apa-apa, ada semua ibu-ibu juga ngegosip. Dan itu darahnya dari kita, jangan gitu ya. Ya, tipe yang ketiga, the professional witness. Dia mau bersaksi asal apa? Asal ada untungnya buat dia. Untungnya apa gitu kan? Ya, jadi apa? Gue mau kesaksian apa? Ya deh, nanti kalau di gereja mau kesaksian, kenapa? Biar nanti kan kalau ngomong di depan umat jadi banyak, jadi semua orang jadi tahu misalnya. Mau kesaksian jadi singer, pengen jadi WL, supaya biar bisa nyanyi di depan, kayaknya keren buat dia. Jadi pengen bersaksi asal ada sesuatu yang untungnya buat dia. Jadi kalau nggak ada untungnya, bahkan lebih parahnya gini, jangan lihat untungnya deh. Kalau menurut dia bersaksi itu merugikan, dia tidak akan bersaksi. Nah, saya kasih tahu, jadi saksinya Tuhan itu nggak ada untung secara finansial. Tuhan nggak pernah janji pada saat Anda ikut Tuhan, utang Anda lunas. Tuhan nggak pernah janji pada saat Anda yang rajin ikut persekutuan doa, masalahnya beres. Enggak. Tapi Tuhan bilang, kalau Anda ikut saya, Anda jadi saksinya Tuhan, maka aku akan menyertai kamu, aku akan berjalan bersama kamu. Dia nggak pernah bilang bahwa masalahnya beres, tapi aku akan temenin kamu. Itu ya. Tapi kalau kita fokusnya adalah supaya semuanya lancar, transaksional. Ini yang namanya profesional, bukan? Yang Tuhan mau adalah Anda dan saya jadi saksi yang asli, yang autentik, saksi yang real. Ini apa? Yang ngomongnya, gaya ngomongnya, apa yang disaksikan sama dia yang dia ceritakan, itu adalah yang dia lakukan setiap hari. Apa yang dibicarakan itu yang dihidupi. Apa yang dihidupi itu yang diomongin. Jangan cuma sekarang dia ngomong. Kemarin saya sempat ngobrol, ada satu di uskupan lain, ada satu kasus, ya, ada satu kasus seorang puata yang cukup terkenal, wah kalau nyanyi suaranya juga bagus banget, dia juga ada seorang singer gitu kan. Tapi ya pada saat lagi puataan luar biasa pokoknya, benar-benar sih. Tapi terus ketahuan tadi ada gosip di uskupan lain, dia pokoknya kalau di uskupan sana, kalau lagi puataan sana tuh ada cewek ngintilin bareng sama dia. Oh udah deket banget ya, padahal adik bukan, saudara bukan, istri apalagi gitu kan. Tapi nempel terus di situ. Dan si cewek ini juga udah bilang pokoknya dia kesem banget ya sama dia. Apa yang diwartakan nggak sesuai dengan apa yang diomongin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jangan cuma mikirin masalah keluarga, tapi juga mungkin dalam keluarga sendiri. Nah, kita bilang sama Tuhan baik, Tuhan luar biasa, tapi terus kelakuan kita juga di luar nggak seperti itu. Nah, jadi fokusnya kalau di
witness yang asli, dari saksi yang asli, fokusnya itu bukan cuma ngomongin masalah dia jadi pengkeh, fokusnya bukan ngomongin masalah kita tuh jadi terkenal, fokusnya bukan masalahnya terus kita tuh jadi bisa dapat cuan. Tapi kalau witness yang asli, saksi yang asli, fokusnya itu adalah sebuah perubahan. Keuntungannya buat apa? Perubahan. Dari orang yang hidupnya tadinya penuh ketakutan, dari orang yang hidupnya nggak kenal Tuhan, tapi pada saat bersaksi, Anda akan berubah hidupnya. Ini yang dikejar. Targetnya itu adalah bertransformasi. Dan malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau belajar dari siapa namanya? Petrus. Saya tahu nggak Petrus singkatan dari apa? Saya hari ini bikinin singkatan ini, kita mau bedah satu-satu. Guru Petrus itu mulainya dari mana? Karena dari nama Petrus kita bisa belajar. Jadi saksi yang benar, jadi saksi yang asli, jadi saksi yang ringan. Itu awalnya seperti apa? Kita belajar dari saksi saat ada pertama. P yang pertama, ini ada perjumpaan. Kita baca sama-sama yuk ayatnya yuk. 3, 2, 1. Tidak mungkin